Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan menjelaskan tentang model simulasi. Langsung saja simak video berikut. Nama saya Dani Kurniawan dari kelompok 11 Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan menjelaskan tentang model simulasi. Yang pertama itu ada keuntungan dan kerugian dari simulasi. Simulasi adalah alat yang diterima secara luas oleh manajer karena beberapa alasan. Keuntungannya itu yang pertama, simulasi relatif, mudah dan fleksibel. Simulasi dapat digunakan untuk membandingkan banyak skenario yang berbeda-beda secara berdampingan. Yang kedua itu kemajuan terbaru dalam software membuat beberapa model simulasi sangat mudah untuk dikembangkan. Yang ketiga dapat digunakan untuk menganalisis situasi dunia nyata yang besar dan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan model analisis kuantitatif internasional konvensional. Yang keempat, model simulasi memungkinkan jenis pertanyaan bagaimana sampai jika. Yang kelima, simulasi tidak mengganggu sistem dunia nyata. Yang keenam, simulasi memungkinkan kita untuk mempelajari efek interaktif dari masing-masing komponen atau variabel untuk menentukan mana yang penting. Yang ketujuh, kompresi waktu. Dimungkinkan dengan simulasi efek pemesanan, iklan atau kebijakan lainnya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dapat diperoleh dengan simulasi komputer dalam waktu singkat. Yang kedelapan, simulasi memungkinkan dimasukkannya komplikasi dunia nyata yang tidak diizinkan oleh sebagian besar model analisis kuantitatif. Kemudian ada kerugian dari model simulasi ini. Yang pertama, model simulasi yang baik untuk situasi yang kompleks bisa sangat mahal. Seringkali proses yang panjang dan rumit untuk mengembangkan model perencanaan perusahaan misalnya mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan. Yang kedua, simulasi tidak menghasilkan solusi optimal untuk masalah seperti halnya teknik analisis kuantitatif lainnya, seperti kuantitas pesanan ekonomi, pemrograman linear, atau PERT. Ini adalah pendekatan coba-coba yang dapat menghasilkan solusi yang berbeda dalam menjalankan yang berulang. Ketiga, manajer harus menghasilkan semua kondisi dan kendala untuk solusi yang ingin mereka periksa. Model simulasi tidak menghasilkan jawaban dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, setiap model simulasi unik, solusi dan kesimpulannya biasanya tidak dapat ditransfer ke masalah lain. Kemudian ada simulasi Monte Carlo. Gagasan dasar dalam simulasi Monte Carlo adalah untuk menghasilkan nilai untuk variabel-variabel yang membentuk model yang sedang dipelajari. Ada banyak variabel dalam sistem dunia nyata yang sifatnya probabilistik dan yang mungkin ingin kita simulasikan. Kemudian ada beberapa contoh dari variabel-variabel yang berikut ini. Yang mengikuti yang pertama, permintaan inventaris setiap minggu. Kemudian waktu tunggu untuk pesanan inventaris tiba. 3. Waktu antara kerusakan mesin. 4. Waktu antar kedatangan di fasilitas layanan. 5. Waktu layanan. 6. Waktu untuk menyelesaikan kegiatan proyek. 7. Jumlah karyawan yang absen dari pekerjaan setiap hari. Kemudian ada 5 langkah simulasi Monte Carlo. Yang pertama, menetapkan distribusi probabilitas untuk variabel input yang penting. 2. Membangun distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel langkah 1. 3. Menetapkan interval angka acak untuk setiap variabel. Yang keempat, menghasilkan angka acak. Kelima, mensimulasikan serangkaian uji coba. Kemudian ada contoh studi kasus dari Hari Auto Tire. Ban otomatis Hari menjual semua jenis ban, tetapi ban radial yang populer menyumbang sebagian besar dari keseluruhan penjualan Harry. Menyadari bahwa biaya persediaan bisa sangat signifikan dengan produk ini, Harry ingin menentukan kebijakan untuk mengelola persediaan ini, untuk melihat seperti apa bentuk permintaan selama periode waktu tertentu. Ia ingin mensimulasikan permintaan harian selama beberapa hari. Langkah 1. Menetapkan distribusi probabilitas. Salah satu cara umum untuk menetapkan distribusi probabilitas untuk variabel yang dirumuskan adalah untuk memeriksa hasil historis probabilitas atau frekuensi relatif. Untuk setiap hasil yang mungkin dari suatu variabel ditemukan dengan membagi frekuensi pengamatan dengan jumlah total pengamatan. Permintaan harian untuk ban radial di hari Auto Tire selama 200 hari terakhir ditunjukkan
Pada tabel 13.1 yang bisa dilihat di PPT, kami dapat mengkonversi data ini ke distribusi probabilitas jika kami mengasumsikan bahwa tingkat permintaan masa lalu akan berlaku di masa mendatang, dengan membagi setiap frekuensi permintaan dengan total permintaan. Nah, di tabel itu kita bisa lihat frekuensi permintaan per harinya itu misalkan 10 dibagi dengan total frekuensi yaitu 200 untuk menghasilkan nilai 0,05. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erpendi, NPM 1711011-137. Selanjutnya ada langkah 2, yaitu membangun distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel. Distribusi kumulatif ini adalah pekerjaan yang mudah, sedangkan probabilitas kumulatif adalah probabilitas bahwa suatu variabel atau permintaan akan kurang dari 1 sama dengan nilai tertentu. Distribusi kumulatif ini mencantumkan semua nilai dan probabilitas yang mungkin. Nah, dalam tabel 13.2 kita melihat bahwa probabilitas kumulatif untuk setiap tingkat permintaan adalah jumlah dari angka dalam kolom probabilitas atau kolom tengah dan probabilitas kumulatif sebelumnya atau kolom paling kanan. Probabilitas kumulatif digambarkan pada 13.2 dan digunakan pada langkah 3 untuk membantu menetapkan angka acak. Nah, selanjutnya langkah 3. Langkah 3 ini mengatur interval nomor acak. Nah, setelah menetapkan distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel yang masuk dalam simulasi, kita harus menetapkan suatu set angka untuk mewakili setiap langkah. Nah, pada dasarnya angka acak ini adalah serangkaian digit, katakanlah 2 digit dari 01, 02, 98, 99, 00 yang telah dipilih oleh proses yang benar-benar acak. Nah, jika kemungkinan 5% bahwa permintaan untuk suatu produk seperti ban radial Harry adalah 0 unit per hari. Nah, kami ingin 5% dari angka acak yang tersedia sesuai dengan permintaan 0 unit. Jika total 100 angka 2 digit digunakan dalam simulasi, anggap itu sebuah chip bernomor dalam mangkuk. Kita dapat menentukan permintaan 0 unit ke 5 angka acak pertama, 01, 02, 03, 04, dan 05. Nah, kemungkinan permintaan simulasi 0 unit untuk dibuat setiap kali salah satu dari angka 01 hingga 05 ditarik. Jika ada juga peluang 10% bahwa permintaan untuk produk yang sama adalah 1 unit per hari, kita dapat membiarkan 10 angka acak berikutnya seperti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15. Itu mewakili permintaan. Nah, berikutnya ada langkah 4. Langkah 4 ini menghasilkan bilangan acak. Angka acak dapat dihasilkan untuk masalah simulasi dalam beberapa cara. Jika masalahnya sangat besar dan proses yang sedang dipelajari melibatkan ribuan percobaan simulasi, program komputer tersedia untuk menghasilkan angka acak yang diperlukan. Nah, untuk langkah kelima, mensimulasi eksperimen. Nah, kita dapat mensimulasikan hasil percobaan kita dengan hanya memilih angka acak dari tabel 13.4, dimulai di mana saja dalam tabel itu kita mencatat interval pada tabel 13.3 atau gambar 13.2, di mana setiap langkah jatuh, misalnya jika nomor acak yang dipilih adalah 81 dan interval 66 hingga 85 mewakili permintaan harian untuk 4 ban. Di sini kami memilih permintaan 4 ban. Di sini juga kita memilih angka acak yang diperlukan dari tabel 13.4 mulai dari sudut kiri atas dan melanjutkan ke kolom pertama. Nah, jika simulasi ini diulangi ratusan atau ribuan kali, kemungkinan besar rata-rata permintaan simulasi hampir sama dengan permintaan yang diharapkan. Nah, tentu akan beresiko untuk menarik kesimpulan yang keras dan cepat
mengenai operasi perusahaan hanya dari simulasi singkat. Namun ini dengan tangan menunjukkan prinsip-prinsip penting yang terlibat. Berikutnya 13.3 yaitu simulasi dan analisis persediaan. Nah, di bagian ini kami menyajikan masalah inventaris dengan dua variabel keputusan dan dua komponen probabilistik. Contohnya, pemilik toko perangkat keras ingin menetapkan jumlah pesanan dan memesan kembali titik untuk produk tertentu yang memiliki permintaan harian probabilistik dan memesan kembali waktu tangguh. Dia ingin membuat serangkaian simulasi berjalan dan mencoba berbagai jumlah pesanan dan memesan kembali poin. Untuk meminimalkan total biaya persediaan barang tersebut, biaya persediaan dalam hal ini termasuk biaya pemesanan, penyimpanan dan persediaan. Baiklah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan. Sebelumnya izin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Bagus Setiawan, NPM 1711011 Simskin Hardware Store. Mark Simskin, pemilik dan manajer umum Simskin Hardware, ingin menemukan kebijakan persediaan yang baik dan murah untuk satu produk tertentu, bor listrik model S. Karena kompleksitas situasi ini, ia telah memutuskan untuk menggunakan simulasi untuk membantu dengan ini. Langkah pertama dalam proses simulasi yang terlihat pada gambar 13.1 adalah mendefinisikan masalahnya. Simskin menetapkan ini untuk menemukan kebijakan inventaris yang baik untuk bor listrik S. Pada langkah kedua dari proses ini, Simskin mengidentifikasi dua jenis variabel, input yang dapat dikontrol dan dapat terkendali. Input yang dapat dikontrol atau variabel keputusan adalah jumlah pesanan dan titik pemesanan ulang. Simskin harus menentukan nilai-nilai yang ingin dia pertimbangkan. Variabel penting lainnya adalah input yang tidak dapat dikendalikan, permintaan harian yang berfluktuasi, dan waktu tunggu variabel. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk mensimulasikan nilai-nilai kedua hal ini. Langkah ketiga dalam proses simulasi adalah mengembangkan model simulasi. Diagram alir atau diagram alur sangat membantu dalam prosedur pengkodean logis untuk pemrograman proses simulasi ini. Lihat pada gambar 13.3. Berikutnya ada tabel 13.8 Simskin Hardware First Inventory Simulation. Bisa dilihat sendiri pada gambarnya. Penjelasan itu mulailah setiap hari yang disimulasikan dengan memeriksa apakah inventaris yang dipesan baru saja tiba pada kolom 2. Jika iya, tambah inventaris saat ini di kolom 3 dengan jumlah yang dipesan 10 unit dalam hari ini. Hasilkan permintaan harian dari distribusi probabilitas permintaan pada tabel 13.6 yang memilih nomor acak. Angka ini dicatat di kolom 4. Simulasi permintaan dicatat di kolom 5. Hitung persediaan akhir setiap hari dicatat di kolom 6. Mengakhiri persediaan sama dengan persediaan awal dikurangi permintaan. Jika inventaris di tangan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan hari itu, penuhilah sebanyak mungkin dan catat jumlah penjualan yang hilang di kolom 7. Tentukan apakah persediaan di hari itu telah mencapai titik pesanan ulang 5 unit. Jika sudah dan jika tidak ada pesanan luar biasa, lakukan pemesanan di kolom 8. Waktu tunggu untuk pesanan baru disimulasikan dengan terlebih dahulu memilih nomor acak dari tabel 13.4 dan mencatatnya di kolom 9. Berikutnya ada poin 13.4 simulasi masalah antrian. Pelabuhan New Orleans. Tongkang yang bermuatan penuh tiba di malam hari di New Orleans. Setelah perjalanan panjang menyusuri sungai Mississippi dari kota-kota industri di bagian barat laut, jumlah tongkang yang dipasang pada setiap malam berkisar dari 0 hingga 5. Probabilitas kedatangan 0, 1, 2, 3, 4, atau 5 ditampilkan pada tabel 13.9. Dalam tabel yang sama, kami menetapkan probabilitas kumulatif dan interval angka acak yang sesuai untuk setiap nilai yang mungkin. Sebuah studi oleh pengawas dermaga mengungkapkan bahwa karena sifat muatan mereka, jumlah tongkang yang diturunkan juga cenderung bervariasi dari hari ke hari. Pengawas menyediakan informasi dari mana kita dapat membuat distribusi probabilitas untuk tingkat pemungkaran harian variabel. Lihat tabel 13.10. Seperti yang baru saja kita lakukan untuk variabel kedatangan, kita dapat mengatur interval angka acak untuk tingkat pembongkaran. Tongkang diturunkan dari pasar masuk pertama, keluar pertama,
Setiap tongkang yang tidak diturunkan pada hari pengawas tidak dapat mengabaikan panggilan telepon yang marah dari pemilik garis tongkang mengingatkan dia bahwa waktu adalah uang. Dia memutuskan bahwa sebelum pergi ke pengontrol pelabuhan New Orleans untuk meminta kru pembongkaran tambahan, studi simulasi kedatangan, pembongkaran, dan penundaan harus dilakukan. Simulasi 100 hari akan ideal. Akan tetapi, untuk ilustrasi, pengawas dimulai dengan analisis 15 hari yang lebih pendek. Angka acak diambil dari baris atas tabel 13.4 untuk menghasilkan tingkat kedatangan harian. Diambil dari baris kedua tabel 13.4 untuk membuat tingkat pembongkaran harian. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu Nama dia Chandra Rindrawan, NPM 171101155. Inspektur mungkin akan tertarik pada setidaknya 3 informasi penting yang berguna. Nah, ketika data ini dianalisis dalam konteks biaya keterlambatan, biaya tenaga kerja, menganggur, dan biaya mempekerjakan kru pembongkaran tambahan, akan mungkin bagi pengawas, dermaga, dan pengontrol pelabuhan untuk membuat keputusan penempatan staf yang lebih baik. Mereka bahkan dapat memilih untuk meniru proses dengan asumsi tingkat bongkar yang berbeda akan sesuai dengan peningkatan ukuran kru. Meskipun simulasi adalah alat yang tidak dapat menjamin solusi optimal untuk masalah seperti ini, dapat membantu dalam menciptakan kembali suatu proses dan mengidentifikasi alternatif keputusan yang baik. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan Excel untuk mensimulasikan masalah antrian pelabuhan New Orleans Excel. Nah, dan ini telah digunakan untuk mensimulasikan contoh pelabuhan New Orleans dan hasilnya ditunjukkan dalam program 13.5. Ini bisa dilihat dalam tabel. Nah, fungsi VLOOKUP digunakan seperti yang digunakan dalam simulasi Excel sebelumnya. 10 hari operasi disimulasikan dan hasilnya ditampilkan dalam baris 4 hingga 13 spreadsheet. Nah, untuk selanjutnya yaitu simulasi untuk kebijakan pemeliharaan. Simulasi adalah teknik berharga untuk menganalisis berbagai kebijakan pemeliharaan sebelum benar-benar menerapkannya. Perusahaan dapat memutuskan apakah akan menambah lebih banyak staf pemeliharaan berdasarkan biaya waktu henti alat berat dan biaya tenaga kerja tambahan. Itu dapat mensimulasikan penggantian bagian yang belum gagal dalam mengeksplorasi cara untuk mencegah kerusakan di masa depan. Banyak perusahaan menggunakan model simulasi terkomputerisasi dan memutuskan apakah dan kapan harus mematikan seluruh pabrik untuk kegiatan pemeliharaan. Bagian ini memberikan contoh nilai simulasi dalam menetapkan kebijakan perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Jonathan, NPM 079. Saya akan melanjutkan presentasi. Di slide 21, Three Hills Power Company. Three Hills Power Company menyediakan listrik ke area metropolitan besar melalui serangkaian hampir 200 generator listrik tenaga air. Manajemen mengakui bahwa generator yang dipelihara dengan baik akan mengalami kegagalan atau kerusakan berkala. Tuntutan energi selama 3 tahun terakhir telah tinggi secara konsisten, dan perusahaan prihatin dengan penghentian generator. Saat ini mempekerjakan 4 tukang perbaikan yang sangat terampil dengan upah $30 per jam. Masing-masing bekerja setiap shift 8 jam. Dengan cara ini, ada petugas perbaikan yang bertugas 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Stephanie Robbins telah ditugaskan untuk melakukan analisis manajemen terhadap masalah kerusakan. Dia menentukan bahwa simulasi adalah alat yang bisa diterapkan karena sifat probabilistik dari masalah ini. Dia memutuskan tujuannya untuk menyatukan 1. Biaya pemeliharaan layanan, yang kedua biaya kerusakan mesin simulasi, yang ketiga total biaya kerusakan dan pemeliharaan ini yang memberikan total biaya sistem ini. Karena total waktu henti mesin diperlukan untuk menghitung biaya kerusakan, ia harus tahu kapan setiap mesin rusak dan kapan setiap mesin harus kembali servis. Oleh karena itu, model simulasi acara langkah berikutnya harus digunakan. Dalam perjalanan untuk simulasi ini, diagram alur seperti yang terlihat pada gambar 13.4 dikembangkan. Robbins mulai melakukan simulasi dengan memilih serangkaian angka acak untuk menghasilkan waktu simulasi antara kerusakan generator dari seri kedua
untuk mensimulasikan waktu perbaikan yang diperlukan. Simulasi 15 kegagalan mesin disajikan pada tabel 13.14. Kami sekarang memeriksa elemen-elemen dalam tabel, satu kolom dalam satu waktu. Nah, di tabel 13.12 itu menjelaskan tentang time between generator breakdowns at 3 horsepower. Kemudian tabel 13.13 itu menjelaskan tentang generator repair times required. Nah, di tabel 13.14 itu menjelaskan simulation of generator breakdown and repairs. Selanjutnya, mengukur tersebut itu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung service maintenance cost. Kemudian simulasi machine breakdown cost. Nah, dari dua hal di atas itu kemudian ditotalkan dari menjadi total simulasi maintenance cost of the current system. Nah, seperti yang disebutkan di awal bagian ini, simulasi juga dapat digunakan dalam masalah pemeliharaan lainnya, termasuk analisis pemeliharaan preventif. Mungkin 3 horsepower company harus mempertimbangkan strategi untuk mengganti motor generator, katup, sakelar, dan bagian lain-lain yang biasanya gagal. Itu dapat satu, mengganti semua bagian dari jenis tertentu ketika seseorang gagal pada generator apapun, atau dua, memperbaiki atau mengganti semua bagian setelah lama layanan tertentu berdasarkan perkiraan masa kerja rata-rata. Ini lagi akan dilakukan dalam menentukan distribusi probabilitas untuk tingkat kegagalan. Jadi memilih angka acak dan mensimulasikan kegagalan masa lalu dan biaya terkait. Kemudian masalah simulasi lainnya. Simulasi adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Seperti yang telah kita lihat di bagian awal bab ini, aplikasi berlimpah. Karena kita tidak dibatasi oleh asumsi dalam beberapa model matematika yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian di bagian ini kami melihat beberapa masalah lain yang berkaitan dengan simulasi, termasuk beberapa alat perangkat lunak yang tersedia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Effendi Roni, NPM 17-110-110-83 dari kelompok 11, ingin menyampaikan beberapa materi. Ya baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu dua jenis model simulasi lainnya. Model simulasi sering dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, metode Monte Carlo yang baru saja kita bahas, menggunakan konsep distribusi probabilitas dan angka acak untuk mengevaluasi respon sistem terhadap berbagai kebijakan. Dua kategori lainnya adalah permainan operasional dan simulasi sistem. Meskipun secara teori ketiga metode ini sangat berbeda, pertumbuhan simulasi terkomputerisasi cenderung menciptakan dasar yang sama dalam prosedur dan mengaburkan perbedaan-perbedaan ini. Selanjutnya itu gaming operasional. Gaming operasional mengacu pada simulasi yang melibatkan 2 atau lebih pemain yang bersaing. Contoh terbaik adalah permainan militer dan permainan bisnis. Keduanya memungkinkan peserta untuk mencocokkan keterampilan manajemen dan pengambilan keputusan mereka dalam situasi konflik hipotesis. Selanjutnya yaitu simulasi sistem. Simulasi sistem mirip dengan permainan bisnis karena memungkinkan pengguna untuk menguji berbagai kebijakan dan keputusan manajerial untuk mengevaluasi pengaruh terhadap lingkungan operasi. Variasi simulasi ini memodelkan dinamika sistem besar. Sistem seperti itu meliputi operasi perusahaan, 4 ekonomi nasional, rumah sakit, atau sistem pemerintah kota. Ya, selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi. Proses verifikasi melibatkan penentuan bahwa model komputer konsisten secara internal dan mengikuti logika model konseptual. Validasi adalah proses membandingkan model dengan sistem nyata yang diwakilinya untuk memastikan bahwa itu akurat. Asumsi model harus diperiksa untuk melihat bahwa distribusi probabilitas yang sesuai sedang digunakan. Analisis input dan output harus dilakukan untuk melihat bahwa hasilnya masuk akal. Yang terakhir yaitu peran komputer dalam simulasi. Kami menyadari bahwa komputer sangat penting dalam simulasi tugas yang kompleks. Mereka dapat menghasilkan angka acak, mensimulasikan ribuan periode waktu dalam hitungan detik atau menit,
dan menyediakan manajemen dengan laporan yang membuat pengambilan keputusan lebih mudah. Faktanya, pendekatan komputer hampir merupakan keharusan bagi kita untuk menarik kesimpulan yang valid dari simulasi. Ya, sekian presentasi dari kami, kelompok 11. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.